Berpikirlah dengan baik, berbicara dengan baik, berbuatlah dengan baik. Ketiga hal ini melalui belas kasihan Tuhan akan membuat seseorang masuk surga. Demikian pesan dari Santa Camillus. Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini, Pekan Biasa ke-15 di hari Jumat. Mengingatkan bahwa untuk selalu bersyukur ya, karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah terhadap kita semua. Saya Laurencia Fani, senang sekali menjumpai dan akan menemani Anda sepanjang acara kita ini, dan sudah hadir di studio bersama kita Pastor Canisius Rudy Saleh CDD. Selamat datang Pastor. Ya, selamat jumpa, salam sukacita dan sehat. Nah, juga teman-teman, pendengar sahabat dan pecinta Oase Rohani Katolik dimanapun kalian berada. Nah, salam jumpa kembali, semoga kasih dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Amin. 主内的兄弟姐妹们，大家好，愿天主丰厚的慈爱降福大家，赐给大家平安与喜乐。阿门。 Amin, Romo. Sama-sama. Baiklah sahabat, kita mulai perjumpaan kita ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Pastor Rudy. Silakan Pastor. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kami muliakan dan bertata di surga, kami kembali mengucap puji syukur atas anugerah berlimpah yang boleh kami alami di dalam hidup kami. Terutama Engkau mengaruniakan kepada kami dengan kesehatan yang prima dan hati yang terbuka untuk mendengarkan sabdamu di dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Kami mengenangkan karya penyelamatanmu atas umat Israel. Ketika Engkau membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan menetapkan Paskah sebagai tanda kasih dan perjanjian kekalmu. Tuhan, Engkaulah Allah yang mengingat umatmu dan setia pada janjimu. Kami mohon bukalah hati kami untuk memahami makna pembebasan sejati yang berasal darimu. Ajarilah kami untuk menghargai belas kasih-Mu lebih daripada kurban lahiriah, sebagaimana putramu Yesus telah mengajarkan bahwa yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Dengan demikian kami semakin menyerupai putramu Yesus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu sambil menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bacaan pertama diambil dari Kitab Keluaran bab 11 ayat 10 sampai bab 12 ayat 14. Musa dan Harun telah melakukan segala mukjizat di depan Fir'aun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi dari negeri Mesir. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela,
dan berumur setahun, boleh domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kalian kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu, seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Dari darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus makan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti tak beragi dan sayuran pahit. Janganlah kalian memakannya mentah atau direbus dalam air, tetapi hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepala, betis, dan isi perutnya. Janganlah kalian tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi harus dibakar habis dalam api. Beginilah kalian memakannya. Pinggang berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaklah kalian memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir, membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba tersebut menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kalian tinggal. Apabila aku melihat darah itu, aku akan melewati kalian. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah kalian pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari itu harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Hari itu harus kalian rayakan sebagai suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah? Namun tidak bersalah. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, telah kita simak bersama firman Tuhan. Sekarang, marilah kita simak permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Rudi untuk mengisi oase rohani kehidupan kita. Baik, Pastor. Silakan, Pastor. Apa nih? Yang kita renungkan untuk bacaan pertama dari kitab Keluaran. Sebelumnya saya tanya Mbak Fani ya, bangsa apa yang seluruh peristiwa sejarah bangsanya yang tercatat rapi lengkap di dalam kitab suci? Bangsa Israel. Wah, dengan mantap menjawabnya. Ya, dan memang benar ya. Dan lebih sangat unik lagi adalah keseluruhan sejarah bangsa tersebut, terutama juga Tuhan ikut serta ya. Tuhan ikut serta mengambil bagian dalam setiap peristiwa hidup nenek moyang bangsa Israel. Ini luar biasa ya. Iya. Tuhan ikut serta. Dalam bacaan pertama kitab Keluaran hari ini kita juga melihat karya keselamatan Tuhan memenuhi umat Israel ya. Sebelum tulah ke-10 dijatuhkan, apa yang harus dilakukan umat Israel sebelum mereka dapat menikmati pembebasan yang akan segera dilakukan Allah. Ya. Jadi mereka harus melakukan suatu ritual yang penuh iman, yang kemudian dinamakan Paskah. Ya. Di Paskah zaman dulu dan Paskah zaman sekarang beda ya. Beda. Jadi ada ritual apa? Sesuai dengan instruksi dari teks kitab Keluaran, mereka harus mempersiapkan diri untuk perayaan Paskah di keluarga masing-masing ya, dalam keadaan yang siap untuk segera melakukan perjalanan. Satu hal yang penting dalam perayaan Paskah adalah mereka harus menoreh darah kurban bakaran ya, ke ambang pintu setiap rumah keluarga Israel ya. Jadi apa yang mereka lakukan kelak harus dilakukan berulang-ulang sebagai peringatan atas apa yang Allah lakukan di hari terakhir itu, ya, yaitu bagaimana Tuhan menghukum bangsa Mesir yang memusuhi mereka dengan cara membinasakan anak-anak sulung keluarga-keluarga Mesir. Ya. Jadi sedangkan umat Tuhan diluputkan dari kematian anak sulung oleh karena darah yang dioleskan di ambang pintu tadi ya, dan di atas rumah-rumah mereka. Jadi peringatan kebebasan sekaligus mengenang kedahsyatan Tuhan menghukum musuh. Jadi perjamuan Paskah itu harus dirayakan secara berkala, lengkap dengan kelanjutannya yaitu Hari Raya Roti Tidak Beragi selama 7 hari. Lalu ritual yang diatur untuk perayaan Paskah maupun lanjutannya sangat penting untuk dihayati oleh generasi selanjutnya. Ya. Ya, mereka tidak hanya menyaksikan secara langsung bagaimana Tuhan membela dan berperang bagi umatnya atau nenek moyang mereka. Melalui ritual ini, generasi muda umat Israel bisa menyelami, menghayati, bahkan mengulang kembali pengalaman nenek moyang mereka dalam memori bersama mereka. Walaupun sekarang tidak bisa melihat lagi kan secara langsung ya, tapi melalui ritual itu mereka terkenang kembali ya. Sedangkan gereja Katolik kita akan merayakan Paskah setahun sekali ya, dalam Misa Agung Paskah
dalam rangka menghadirkan kembali peristiwa sejarah keselamatan bagi umat manusia, yaitu peristiwa Tuhan Yesus bertindak menebus umatnya dan mengalahkan musuh utama melalui kematiannya di kayu salib. Ya, gitu ya, gitu. Nah, Pastor, apa sih alasan Tuhan memperingatkan orang Mesir tentang tulah terakhir ini? Dan kalau kita baca tidak hanya membunuh anak sulung manusia saja ya, Pastor ya. Termasuk hewan dan sebagainya. Iya. Ya. Jadi tulah terakhir bagi orang Mesir itu kematian anak sulungnya, itu yang paling utama ya, dan juga termasuk hewan ya atau binatang. Itu bukan tindakan impulsif atau tindakan yang secara spontan atau mendadak ya. Tetapi datang setelah 9 tulah ya, sebelumnya diberikan Tuhan ya. Jadi ada sebelumnya tulah yang ke-10 ini membunuh anak sulung, masih ada. Sebelumnya sudah diperingatkan Tuhan sebenarnya ya. Nah, Tuhan memperingatkan Firaun dan orang Mesir sebelumnya ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan keadilan dan kesabaran Tuhan ya. Tuhan ingin memberikan kesempatan untuk bertobat ya. Allah selalu memperingatkan sebelum menghukum ya. Yang kedua, agar nama Tuhan dikenal ya. Di mana Keluaran bab 9 ayat 16 dikatakan, tulah-tulah adalah manifestasi kekuasaannya, bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga agar bangsa-bangsa lain tahu siapa Yahweh. Ya. Yang terakhir, untuk menunjukkan bahwa hidup adalah milik Tuhan. Kenapa? Anak sulung dalam budaya Mesir, mereka memiliki status yang sangat penting ya, anak sulung. Ya, pewaris utama. Ya. Ketika Tuhan menyentuh yang paling berharga bagi orang Mesir, hal ini menegaskan bahwa Tuhan adalah satu-satunya pemberi dan juga penguasa kehidupan. Ya. Ini yang ingin ditunjukkan oleh Tuhan sebenarnya. Ya. Nah, apakah tulah kematian ini tampak tidak adil ya, Pastor ya? Apa konteks latar belakangnya sih yang membantu kita memahami mengapa Tuhan ingin tulah itu terjadi begitu ya? Tulah terakhir ya khususnya. Di sudut pandang zaman sekarang ini tulah ke-10 ya, yang sangat sadis memang ya, membunuh anak sulung dan juga binatang ya. Ya mungkin terasa ekstrim lah, membunuh kan. Iya. Namun dalam konteksnya pada zaman dulu kita lihat ya sejarahnya, kontras dengan kekejaman Firaun. Kenapa Tuhan sampai murka begitu? Karena Firaun sebelumnya itu memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki, bayangkan ya. Jadi bayi laki-laki orang Israel. Kita bisa baca dalam Keluaran bab 1 ayat 16. Adalah tindakan genosida, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu etnis atau ras. Sampai begitu ya kejamnya. Ya, supaya bangsa Israel tidak ada lagi di dunia ini. Maksudnya begitu. Nah, dalam terang ini, Tuhan tidak semena-mena sebenarnya ya. Melainkan memberi balasan yang adil dan setimpal setelah peringatan panjang. Kan ada 9 tulah sebelumnya. Apalagi umat Israel, umat pilihan Tuhan, mau dimusnahkan. Lalu pesan ini simbolis dan juga rohani bagi kita dalam budaya kuno. Anak sulung itu adalah simbol kekuatan dan kelangsungan hidup keluarga ya. Sangat penting kan. Nah, dengan menyentuh anak sulung, Tuhan menyatakan tidak ada kekuatan atau masa depan tanpa aku. Ya. Lalu yang terakhir, perlawanan kepada keras kepala Firaun. Kita kenal kan Firaun ini keras kepala. Sudah diberi peringatan 9 kali ya, tulah yang terakhir terjadi karena Firaun terus mengeraskan hati, bahkan setelah 9 kali melihat kuasa Allah, bukannya bertobat ya, tapi malah makin menjadi-jadi ya. Nah, jadi Tuhan memberikan tulah ke-10 bukan soal keadilan semata, tapi juga penghakiman terhadap sistem yang menindas dan deklarasi bahwa Tuhan membela umatnya, gitu ya. Itu bagaimana sih, Pastor, kekerasan hati Firaun ya, yang akhirnya mempengaruhi bangsanya sendiri? Nah, itulah. Jadi kekerasan hati Firaun ini tidak hanya berdampak untuk pribadi, tapi menghancurkan seluruh bangsanya. Ya. Dalam hal ini rakyat Mesir ikut menderita, ya, karena dampak beliau, karena mereka mengalami tulah
air menjadi darah, ya, wabah penyakit, ya. Langit menjadi gelap, gulita, kehilangan harta dan ternak, hingga terakhir kan kehilangan anak sulung dan binatang. Nah, semua ini terjadi karena pemimpin mereka Firaun yang menolak tunduk pada Tuhan, ya. Jadi dengan wabah itulah datang bertubi-tubi, para pegawai istana dan penasihat Firaun mulai menyadari ini adalah peringatan Tuhan. Tapi Firaun tidak menggubris, ya, tidak didengar oleh Firaun, ya. Lalu bangsa Mesir akhirnya mendorong orang Israel untuk pergi saja, ya. Bahkan mereka memberikan harta mereka agar cepat meninggalkan Mesir. Bisa kita saksikan, lihat di Keluaran bab 12 ayat 33 sampai 36, ya. Di mana orang Mesir juga tidak tahan, ya, dengan kekerasan hati rajanya. Dengan demikian kekerasan hati seorang Firaun ini terhadap Tuhan tidak hanya berdampak pribadi, tapi juga berdampak, ya, bagi banyak orang, terutama orang yang tidak bersalah, ya, rakyat jelata. Cerita tentang Musa, tulah Mesir, dan kekerasan hati Firaun bukan hanya catatan sejarah, tapi ini menjadi suatu cermin, ya, bagi kita sekarang ini, bagi hati kita masing-masing juga, ya. Kadang kita ini orangnya bisa keras juga, ya. Allah tidak ingin menghukum, tapi ingin membebaskan dan memurnikan hati kita yang keras, ya. Ketika kita terbuka terhadap tegurannya, maka kemerdekaan sejati seperti yang dialami orang Israel, bangsa Israel, akan menjadi milik kita juga, ya. Iya. Begitu, ya. Jadi jangan terlalu keras hati, ya, Pastor, ya. Ya, Tuhan mengingatkan kita, ya, dengan menghukum mungkin, memberi suatu peringatan untuk memurnikan hati kita sebenarnya, ya, untuk kembali kepada kemurnian hati, jangan keras hati, begitu, ya. Bagaimana mengukur keras hati itu? Kita pribadi juga harus, ya, mawas diri, ya. Kelembutan hati yang disabdakan Tuhan kepada kita kan, kalau kita melakukan kasih, ya, kasih itu menunjukkan kita itu orang yang tidak berkeras hati. Ya, artinya kita lunak hati, ya. Siap berbagi, siap memberikan kasih kepada semua. Kasih, iya. Kita break sejenak, ya, Pastor, ya. Baik. Sahabat terkasih, kita break sejenak di sesi yang pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama dengan kami di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan kita, Pastor Rudy. Dan saya, Fani, kita akan melanjutkan permenungan kita. Nah, Pastor, tadi di sesi yang pertama Pastor sudah memberikan banyak, ya, renungan dan contoh-contohnya untuk dari bacaan dari Keluaran. Nah, untuk yang sekarang, Injil Matius, ya. Injil Matius, ya. Silakan. Jadi pada Injil hari ini kita menceritakan Yesus pada hari Sabat membiarkan muridnya memetik bulir gandum untuk dimakan, ya. Sebuah tindakan yang menimbulkan reaksi keras orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Yesus membela para muridnya dengan mengangkat kisah Raja Daud. Orang sehebat dan sebesar Daud saja pernah mengabaikan hukum dan bahkan jatuh dalam dosa, ya. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk belajar bahwa hukum itu penting, ya, tapi nilai manusia lebih penting daripada hukum. Ya. Tidak dibenarkan kalau demi hukum kita mengorbankan sesama, ya. Aturan atau hukum itu penting, tapi hendaknya tidak membuat kita kaku, ya, terhadap hukum. Ya. Hukum diciptakan untuk membantu manusia menjadi lebih manusiawi. Hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk hukum. Ya. Jadi seandainya hukum tidak lagi membantu manusia menjadi lebih manusiawi, maka hukum itu tidak perlu diikuti. Ya. Nilai-nilai kemanusiaan, ya. Dan belas kasih berada di atas segala aturan. Jadi orang-orang Farisi salah karena mereka mentaati aturan secara kaku atau tidak fleksibel, ya. Mereka diperbudak oleh aturan,
aturan atau hukum Sabat ya dipandang mengalahkan cinta kasih. Bayangkan ya. Nah, maka ketika mereka berkata, mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Yesus menjawab mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabatnya. Jadi mari kita belajar untuk selalu bijaksana agar bisa menempatkan aturan demi pemuliaan manusia. Ya. Jadi kepentingan manusia harus diutamakan di atas segalanya. Maka sabda Tuhan hari ini mengingatkan agar kita menjadi tuan atas aturan. Aturan hendaknya menghantar kita kepada cinta kasih. Dan akhirnya aturan hendaknya mengantar kita pada cinta kasih itu sendiri, yakni Yesus Kristus. Ya. Iya, karena Dia adalah Tuhan atas segala hari Sabat. Hari Sabat. Ya. Nah, Pastor, apa sih sebenarnya makna Sabat yang sejati ya menurut ajaran iman Katolik? Ya, dalam Injil Matius tadi ya, bab 12 ayat 1 sampai 8, Yesus membela murid-muridnya yang memetik bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat. Jadi tindakan ini dikritik ya oleh orang Farisi sebagai pelanggaran hari Sabat. Namun Yesus menjawab dan mengingatkan mereka pada kisah Daud dan sesaji yang mereka makan tadi ya. Dan para imam di Bait Allah pun melanggar Sabat, tugas suci mereka, namun tidak bersalah. Yesus kemudian mengutip kitab Hosea ya, bab 6 ayat 6 yang berbunyi, yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Dan menegaskan lagi, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Pernyataan ini kan mengguncang ya pemahaman sempit orang-orang Farisi. Ya. Dan membuka wawasan baru tentang makna Sabat ini. Ya. Ini baru terbuka ya, makna tentang hari Sabat sesungguhnya ya. Selama ini orang Farisi dikungkung ya oleh persepsi yang sempit ya. Tentang hari Sabat. Tidak boleh ya tidak, ya tidak, tapi terlalu ekstrim ya. Dalam terang iman Katolik ya, dalam terang iman Katolik, hari Sabat yang kita rayakan oleh umat Kristen pada hari Minggu kan, sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Bukan semata-mata hari larangan kerja ya. Masa Minggu tidak boleh kerja ya. Jadi ke gereja itu wajib ya, tapi untuk melakukan aktivitas kan perlu tetap ya. Melainkan hari pengudusan Tuhan melalui kasih, ibadah dan belas kasih terhadap sesama ya. Itu kan semua aktivitas ya. Yesus tidak meniadakan hukum Sabat, melainkan menggenapinya ya. Dalam Matius bab 5 ayat 17. Ia menunjukkan bahwa hukum Sabat tidak boleh dijadikan alat untuk menindas, ya, menghakimi, atau menutup hati terhadap kebutuhan manusia. Inti dari hukum Allah adalah kasih ya, bukan semata ketaatan kaku terhadap aturannya. Nah, Sabat menurut sejati iman Katolik adalah saat untuk mengenangkan karya keselamatan Allah. Ya, Sabat itu untuk mengenang keselamatan Allah ya. Karya keselamatan Allah, memulihkan relasi dengannya, ya, dan menyatakan kasih kepada sesama, ya. Jadi kita lihat ya, ada interaksi antara manusia dengan Tuhan dan sesama. Itu kan sebuah aktivitas ya. Nah, melalui ibadah kita setiap hari Minggu kan, yang kita hadiri, kita berinteraksi, ya, melakukan amal bakti, kasih dan kepada sesama. Maka tindakan murid-murid Yesus yang kelaparan untuk memetik bulir gandum ya, bukanlah pelanggaran moral ya, ya kan, melainkan ekspresi kebutuhan manusia yang nyata kan, itu kan lapar ya manusia ya. Kalau sampai lapar nggak bisa apa untuk supaya hidup kan perlu makan ya, mereka ya yang mencari solusi dong ya. Nah, Tuhan yang Maha Kasih tidak menutup mata terhadap penderitaan atau kebutuhan anak-anaknya bahkan pada hari Sabat ya. Nah, Tuhan itu Maha Kasih, nggak mungkin membiarkan anak-anaknya meninggal kan, mati karena kelaparan. Nah, Yesus mengajarkan bahwa belas kasih lebih utama daripada persembahan lahiriah. Nah, ini ditekankan juga ya dalam Injil hari ini, yang menolak legalisme kosong dan mengajak kita semua untuk mengenal hati Allah yang penuh cinta ya. Dalam hidup sehari-hari kita mengajak kita juga tidak kaku ya untuk menilai orang.
tidak cepat menghakimi dengan karena aturan ya, melainkan belajar melihat dengan mata kasih dan penuh pengertian. Pesan penting dari perikop ini adalah bahwa Allah telah berkenan kepada hati yang berbelas kasih daripada formalitas ibadah yang hampa. Ya. Ibadah yang sejati adalah ketika kita mampu mencintai, mengampuni, ya, peduli kepada sesama, atau lebih kepada yang lemah, lapar, dan menderita. Ini baru sebenarnya hal inti dari sahabat, ya, melakukan amal kasih, ya, beribadah, melakukan amal cinta kasih, kepedulian kepada sesama. Nah, sebagai orang Katolik, ya, kita diajak untuk meneladani Yesus, ya, bukan meneladani orang Israel tadi, ya, yang tidak hanya mentaati hukum Allah. Hukum itu kan perlu, kita harus taat, ya, tetapi juga harus menghidupinya dengan cinta sejati, ya, cinta yang diteladani oleh Tuhan Yesus tadi, ya. Intinya begitu. Maka setiap hari Minggu, mari kita datang ke gereja, bukan sekedar memenuhi kewajiban. Ya, ingat, ya, ke gereja memang wajib, tapi bukan sekedar memenuhi, tapi untuk menyatu dengan Tuhan yang dibaharui dalam kasih-Nya, ya, supaya hidup kita menjadi sahabat yang sejati. Hari Sabat yang sejati kan, bukan artinya kaku, ya. Peristirahatan dalam kasih Allah dan pelayanan kepada sesama, ya. Itulah inti yang bisa kita sampaikan, ya, menurut iman Katolik. Iman Katolik. Ya, merayakan sakramen itu, ya, di hari Sabat sekarang ini. Nah, Pastor, contohnya bagaimana sih kalau tindakan untuk melanggar aturan, ya, demi cinta kasih, misal untuk saat sekarang ini? Kita lihat banyak, ya, sebenarnya kejadian-kejadian, ya. Kalau kita berkendaraan di jalan tol, ya, saya saksikan biasa-biasa berkendaraan, melihat ada peringatan mendahului lewat jalur kanan, bukan lewat jalur kiri. Jadi apa maksudnya supaya mendahului lewat jalur kanan? Jangan mendahului lewat kiri, ya. Kendaraan tidak boleh mendahului lewat jalur kiri, ya. Dilarang juga mencuri bahu jalan, ya, paling kiri untuk mendahului kendaraan di depannya, ya. Saya pikir kalau dia mendahului dari kiri kayaknya bahaya juga, ya. Dia harus dari kanan, ya. Jadi mengapa bahu jalan sebelah kiri harus dikosongkan dari kendaraan? Itu ada maknanya, ya. Kita lihat, ya, di sisi kiri itu biasa kosong, ada satu jalur itu. Bahu jalan sebelah kiri itu diutamakan untuk kendaraan darurat seperti ambulans, ya, di mobil derek, ya, ada macet gitu, ya, supaya bisa membantu, ya. Petugas kebakaran, kalau ada kebakaran, dia tahu kan harus lewat jalur yang lurus, ya, yang tidak ada halangan. Dishub, dinas perhubungan, ya, petugas jalan raya dan sebagainya, sebagai apa, ya, supaya kelancaran dalam melaksanakan tugas mereka, ya. Mereka boleh mengambil jalan demi keselancaran dan kepentingan mendesak juga, ya. Begitu juga kendaraan petugas kemanusiaan seperti ambulan, palang merah, sini lihat, ya, ambulans, ya. Petugas kebakaran diperbolehkan mendaki lampu merah, ya, traffic. Lampu traffic menyala merah, biasa dibiarkan ambulans lewat, ya, atau petugas pemadam kebakaran, ya. Nah, itu kan urgent, ya. Sampai melanggar itu, apakah mereka harus dihukum? Ya. Mereka boleh, ya, tanda petik boleh menerobos lampu merah karena kemanusiaan harus diutamakan. Itu intinya di sana, ya. Mereka tidak mengikuti aturan demi kemanusiaan, demi kepentingan lebih urgent dan mendesak. Terus ada satu lagi, ya, di beberapa tempat, ya, aturan memang sering dibuat sampai tidak manusiawi, ya. Atau kurang, bukan tidak manusia, atau kurang melihat keterbatasan atau kondisi manusia, ya. Seperti contoh, saya pernah mengalami, ya, di suatu gereja, ya, ada pastor paroki yang membuat aturan yang sangat ketat, ya. Jadi menutup gereja setelah jam tertentu, ya. Jadi umat mungkin diberi toleransi 5 menit, ya, lalu ditutup. Nah, lalu ada umat yang terlambat datang gimana? Dilarang masuk lagi. Walaupun di belakang nggak boleh juga. Iya, menurut Fani gimana? Mungkin ada benarnya, ya. Untuk aturan sih benar, terlambat, ya. Untuk secara liturgi kali, ya, benar, ya. Tapi kalau secara manusiawi, dia ada juga kan, pasti alasannya, ya, Pastor, ya. Betul. Kenapa? Nah, banyak contoh kan, bisa dia menolong orang di tepi jalan, di tengah jalan, ya, ketika ada yang
kecelakaan yang perlu diantar ke dokter dan sebagainya. Ya. Atau memang dia tinggal di tempat yang jauh ya. Jadi naik kendaraan umum yang sifatnya waktunya tidak ketentuan. Sampai di sana kadang juga terlambat ya, bisa terjadi. Kadang cepat juga ya, kadang terlambat. Dan kita ingat orang-orang yang mungkin tinggal di pedalaman yang desa-desa atau apa, ke sana untuk ke gereja kan suatu perjuangan juga ya. Nah, itu mungkin harus diperhatikan ya. Jadi hukum dan peraturan yang bijak adalah berdasarkan pada cinta dan bela rasa, saya kira. Ya, ditutup ya ada benarnya, tapi dibuka juga gimana? Kadang ada aturan yang bisa dilanggar juga ya. Demi sesuatu yang lebih ya, tanda petik. Seperti contoh tadi kan, orang jauh-jauh dari desa datang, perjuangan untuk masuk gereja kan. Nah, sesuatu yang lebih itu adalah cinta kasih. Betul nggak? Lebih tinggi, lebih. Dengan demikian saya sarankan deh, sebagai pastor paroki tetap membukakan pintu gereja bagi umat yang terlambat. Terlambat bukan karena kesengajaan ya, tapi karena halangan yang membuat umat itu terlambat. Bisa ditoleransi. Betul tidak? Kalau disengaja sih lain lagi ya. Betul nggak? Iya, Pastor. Makasih. Ada benang merah yang dapat kita ambil, Pastor, dari bacaan pertama dan Injil? Kita simpulkan saja ya. Jadi melalui bacaan pertama dan Injil hari ini, Tuhan mengingatkan kita akan dua hal penting ya, dalam iman Katolik. Ya. Keselamatan berasal dari ketaatan kepada Allah, bukan dari kekuatan manusia, dan ibadah sejati bukanlah semata-mata mengikuti aturan lahiriah, tetapi mengalir dari kasih dan belas kasih. Ya. Nah, dalam bacaan pertama kita menyaksikan bagaimana Allah sendiri bertindak untuk membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Nah, perintah Tuhan kepada manusia tentang perayaan Paskah bukan hanya sekadar ritual, tetapi adalah tanda perjanjian keselamatan. Nah, bangsa Israel diselamatkan bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena ketaatan penuh, ketaatan penuh mereka terhadap perintah Allah, dan darah anak domba menjadi tanda perlindungan Allah. Ya. Nah, sementara dalam Injil Matius yang kita dengarkan, Yesus menanggapi kritik orang Farisi tentang para murid memetik bulir gandum pada hari Sabat. Ya, Yesus menegaskan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ia mengajak kita untuk melampaui hukum lahiriah dan melihat inti dari hukum Allah, yakni kasih, keadilan, dan belas kasih, bela rasa ya. Nah, keduanya peristiwa keluaran dan juga sabda Yesus dalam Injil menunjukkan bahwa keselamatan dan ibadah yang sejati berasal dari hati yang taat dan juga penuh kasih kepada Allah dan sesama. Ya. Bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama. Ya. Nah, kita dipanggil untuk mengenali bahwa Yesus adalah domba Paskah sejati yang dengan darahnya membebaskan kita dari dosa dan sebagai Tuhan atas hari Sabat. Ia juga menuntun kita kepada istirahat sejati dalam kasih Allah. Amin. Amin. Dalam kasih, terima kasih banget ya, Pastor ya, untuk renungannya yang indah. Sahabat terkasih, kita sudah sampai di penghujung acara dan kita sudah simak permenungan yang indah sekali dari Pastor Rudi. Baiklah, acara ini akan ditutup dengan doa penutup dan kita mohon berkat dari Pastor Rudi. Silakan, Pastor. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, dan kami bersyukur atas segala penyertaan dan bimbingan-Mu dalam menghayati sabda-Mu melalui acara Sahabat Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah mengajar kami melalui sabda dan tindakan kasih Putra-Mu, bahwa belas kasih lebih besar daripada korban dan hukum. Ajarilah kami untuk hidup sebagai umat yang tahu bersyukur dan mau bermurah hati. Jauhkanlah kami dari sikap munafik yang hanya mementingkan aturan lahiriah, dan bentuklah hati kami agar selalu mencari kehendak-Mu yang sejati, yakni belas kasih, keadilan, dan kerendahan hati. Kami mohon dan pilihlah langkah hidup kami dan seterusnya, agar hidup kami menjadi kurban yang berkenan di hadapan-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit dan menderita, seluruh tugas belajar pekerjaan, serta usaha kita semua
serta karya pelayanan kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Rudi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita sepanjang acara ini. Akhir kata, Romo Rudi dan saya Fani pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam damai.